Halo Gan, kembali lagi di konten berita seputar film. Kenapa ya gue tiap record nih setup kameranya selalu kurang bagus. So, ya seperti biasa lah ya, gue di sini bakal ngebaca-bacain berita-berita dan rumor-rumor seputar film gitu, apalagi ya. Yang jelas, yang udah pasti gue dapetin di IG. Dan kita langsung masuk aja ke berita yang pertama. Sebelum masuk ke berita yang pertama, intro dulu. Berita seputar film. Oke, berita yang pertama itu datang dari BCU, Bumi Langit Cinematic Universe. Bagi yang belum tahu, Bumi Langit Cinematic Universe itu adalah superhero kumpulan film-film superhero yang berasal dari Indonesia gitu ya. Kalau yang paham anggap aja lah ya, BCU itu sama dengan MCU, cuma BCU versi Indonesianya gitu. Versi superhero Indonesia. Nah, di berita BCU ini gue dapet dari FCU_ID ya. Gue dapet tanggal 13 September. Tampilan gambar BTS terbaru dari aktor laga Yayan Ruhian sebagai preman beceng di film Satria Dewa Gatotkaca. Jadi di berita pertama ini kita melihat aktor Yayan Ruhian atau Mad Dog ya. Kalau beberapa orang manggilnya Mad Dog, tapi sebenarnya namanya Yayan Ruhian. Yayan Ruhian atau Mad Dog sebagai preman beceng di film Satria Dewa Gatotkaca. Lumayan keren ya. Tapi ini sebenarnya termasuk berita penting gitu. Karena ini bukan rumor, ini asli. Dan gue masih penasaran ya, preman beceng ini apa ininya gitu. Apa namanya itu? Apa ya bahasanya? Karakternya ya? Iya, karakternya. Gue masih penasaran preman beceng ini karakternya apa? Jahat, baik, atau anti-hero gitu, masih belum jelas. Gitu. Kalau anti-hero itu maksudnya dia kadang baik kadang jahat gitu. Gue berharapnya kalau dari tampilannya ya, kalau gue tebak aja sih ya, kalau gue tebak kemungkinan jahat sih. Tapi ya gue berharap dia jadi karakter baik lah, si preman beceng ini. Oke, itu berita yang pertama. Next, kita ada berita apa lagi? Berita yang kedua. Oh, ini dia. Ini berita yang mengejutkan. Datang lagi di ini berita gue dapat dari mv.indonesia. Ini kalau lo yang ada nonton apa namanya itu, film pendek Tilik ya, film pendek Tilik, lu tahu gak kalau misalnya lu pernah nonton film pendek yang judulnya Tilik, ada karakter kan, ada ibu-ibu kan namanya Butejo. Nah, Butejo itu bakal muncul di film atau bakal hadir di film Gatotkaca Satria Dewa nanti. Masih belum jelas perannya apa, tapi ya kita lihat aja nanti dia bakal jadi apa di film Gatotkaca. Gue juga masih belum tahu gitu. Tapi gue berharapnya dia jangan jadi karakter yang ngegosip. Kan kalau di film pendek Tilik kan dia ngegosip doang kan. Ya meskipun ya benar sih yang diomongin di nggak tahu, lihat aja sendiri ini filmnya, film pendek Tilik. Lu search aja di YouTube film pendek Tilik. Jadi Butejo dalam film Tilik itu bakal hadir di film Gatotkaca nanti. Perannya masih misteri, perannya masih belum jelas, masih belum di reveal atau diungkap ya. Oke, itu berita yang kedua. Butejo dari film pendek Tilik bakal hadir di Gatotkaca nanti. Berita yang ketiga, ini datang dari The Direct Beta. Ini gue sebenarnya kemarin waktu tanggal 14 Desember ini kayak buka Google iseng, tiba-tiba ada rumor
yang bilang kalau Ben Affleck rumor to have been offered HBO Max project for DC Hero. Artinya Ben Affleck dirumorkan akan memiliki project tawaran proyek di HBO Max untuk DC Hero gitu. Ya lu pada udah tahu lah ya dia bakal jadi apa. Ya jadi jelas Batman. Yang gua nggak paham itu maksudnya apa ya? Project for DC Hero. Nah itu DC Hero-nya itu apa gitu? Itu termasuk DCEU atau beda dengan DCEU, gue masih nggak paham gitu. Tapi ya gue berharapnya rumor ini bakal jadi nyata gitu, karena Ben Affleck itu bagus gitu jadi Batman. Kenapa harus perannya berakhir setelah Justice League gitu? Jangan lah. Nah tiba-tiba ada rumor, ini rumornya sekitar 3 hari yang lalu ya. Ada rumor yang bilang kalau Ben Affleck itu ditawarin sebuah proyek dari HBO Max untuk DC Hero gitu. Masih belum jelas DC Hero ini apa, tapi nggak tahu lah ya. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan ini baru rumor ya, bisa jadi benar. Tapi emang sebenarnya Ben Affleck itu kan nggak ini ya. Gue bilang katanya Ben Affleck itu setelah yang gue bilang Ben Affleck di film The Flash itu rumor, ternyata enggak, itu benar. Jadi nanti film The Flash 2022 Ben Affleck bakal muncul di filmnya gitu, di film The Flash 2022 nanti. Dan ternyata itu bukan rumor, itu emang official udah bakal muncul. Karena sutradaranya sendiri yang ngomong. Waktu itu kan gue lihatnya di artikel kan, jadi nggak terlalu percaya gitu. Oke, kita masuk ke berita yang keempat. Sorry gue terap. Masuk berita yang keempat. Bentar. Berita 1, 2. Oh iya benar. Berita yang keempat ini gue dapat dari mv.indonesia lagi. Joaquin Phoenix dikabarkan dalam negosiasi untuk 2 sequel Joker. Hah? Wait. Joaquin Phoenix dikabarkan dalam negosiasi untuk 2 sequel Joker. Gue coba baca penjelasannya. Dari The Mirror dikatakan bahwa aktor Joaquin Phoenix ditawari 4 juta USD untuk perannya di 2 sequel dari film Joker. Oh, gitu ya. Oh, berarti kemarin gue salah baca. Gue mikirnya, gue bacanya kalau nggak salah kemarin ini. Joaquin Phoenix dikabarkan dalam negosiasi untuk sequel Joker 2. Ternyata untuk 2 sequel Joker. Dari The Mirror dikatakan bahwa aktor Joaquin Phoenix ditawari 50 juta USD untuk mengulang perannya di 2 sequel dari film Joker. Sequel ini dijanjikan hadir dalam 4 tahun ke depan. Sebelumnya, Phoenix dilaporkan terbuka untuk memerankan Arthur Fleck lagi ya guys. Jujur ya, kalau menurut gue sendiri, DC nggak perlulah bikin film Joker. Maksudnya ngelanjutin Joker, film Joker 2019. Masalahnya ya film Joker 2019 sudah kompleks gitu. Endingnya, ceritanya. Walaupun ceritanya gantung ya. Sorry kalau belum nonton, gue spoiler ya. Di endingnya itu si Arthur Fleck itu ketawa-tawa doang. Dan itu masih nggak jelas. Endingnya si Arthur Fleck itu ketawa di sebuah ruangan gitu. Dan endingnya nggak jelas. Si Arthur Fleck ini berhayal atau apa. Tapi ya biarin aja gitu. Itu biarkan menjadi tanya-tanya semua orang. Jadi kalau misalnya filmnya bakal ada sequelnya, masih bakal ada kelanjutannya gitu, ya udah nggak ada yang spesial lagi. Jawabannya tertebak akhirnya. Jawaban yang selama ini orang tanya. Jadi udah nggak spesial gitu. Endingnya nggak kompleks lagi gitu. Masa ada membel-membelnya lagi gitu. Menurut gue kurang setuju sih bakal ada sequel Joker. Kecuali begini nih. Jokernya siapa? Joaquin Phoenix, Joker 2019 itu ketemu sama Batman-nya siapa itu? Robert Pattinson. Nah, itu baru gue setuju. Daripada harus bikin sequelnya, karena menurut gue nggak perlu lah, ngapain sih bikin sequelnya? Itu ceritanya udah kompleks, bener-bener kompleks menurut gue. Nggak perlu gitu dibikinin sequelnya segala. Tapi di sini di film Indonesia katanya Joaquin Phoenix tetap terbuka gitu buat meranin karakter Arthur Fleck atau Joker lagi. Tapi gue tetap gak setuju sebenarnya.
Dia pendapat gua, tapi nggak tahu pendapat mereka gitu. Soalnya DC juga lagi butuh duit mungkin. Bukan DC apa, Warner Bros. Oke, kita lanjut ke berita yang ke-6. Berita yang ke-6 ini datang dari dunia MCU, datang dari MCU atau Marvel Cinematic Universe. Jonathan Major has been, gue dapat dari dua web, satu fanpage-nya. Gue dapat dari comic.capital. Jonathan Majors has been cast as Kang the Conqueror in Ant-Man 3. Jonathan Majors has been cast as Kang the Conqueror apa sih gue? Jonathan Majors has been cast as Kang the Conqueror in Ant-Man 3. Jadi berita yang ke-6 ini ada aktor ya, Jonathan Majors. Gue gak pernah lihat ini siapa dia dan film apa dia, gue nggak pernah lihat ya. Terus tiba-tiba ada berita, ini asli ya, official, ini udah official, jadi ini bukan rumor, ini udah emang asli gitu, bukan rumor. Jonathan Majors has been cast as Kang the Conqueror in Ant-Man 3, di Ant-Man 3. Jadi Jonathan Majors ini udah di cast, atau ibaratnya dia udah ikut audisi, udah ikut audisi buat meranin karakter Kang the Conqueror di Ant-Man 3 nanti. Dia kan udah ikut audisi, tapi belum tentu dia kepilih dong. Tapi ya kalau misalnya dia jadi Kang ya nggak ada masalahnya juga sih. Tapi bagi lo tahu, Kang the Conqueror tuh salah satu karakter kuat juga, villain kuat Marvel juga lah, salah satunya. Ini sebenarnya menarik ya, karena karena Kang ini yang selama ini gue ngikutin MCU ya. Gue dulu kan sebelum ngefans sama DC, gue sempet ngefans sama Marvel gitu. Gue berkhianat dari Marvel. Gue nggak pernah lihat ada kayak di YouTube gitu atau di Google yang website yang ngebahas tentang Kang. Jarang. Kang the Conqueror nih jarang. Pernah ada sih satu, katanya ada kemungkinan Kang akan muncul di salah satu film Marvel, katanya gitu. Dan beneran aja bakal ada di Ant-Man 3. Tapi nggak ada yang pernah di website gitu, nggak ada yang pernah bilang kayak Kang udah jadi easter egg di film apa gitu, belum ada. Jadi ya kita lihat aja lah ya kelanjutannya gimana. Apakah yang meranin bakal tetap Jonathan Majors, kita nggak tahu. Di Ant-Man 3 ya, berarti udah jelas ya. Di Ant-Man 3 villainnya siapa, yaitu Kang the Conqueror. Ini berita yang ke-7 ya. Berita yang ke-7, Olivia Wilde has confirmed that Kevin Feige is involved with Spider-Woman, which ini gue dapat dari MCU Culture, which means the film may be set in the Marvel Cinematic Universe. Jadi Olivia Wilde, petinggi Sony, itu mengkonfirmasi bahwa Kevin Feige terlibat di film Spider-Woman gitu. Yang berarti ini masih ini bener nggak ya? Ini kayaknya gua anggap aja lah masih rumor ya. Ini ada rumor yang bilang Olivia Wilde, saya ini belum ada bacaan official ya. Olivia Wilde itu mengkonfirmasi bahwa Kevin Feige itu terlibat di film Spider-Woman. Yang artinya, which mean the filmnya kemungkinan berada satu timeline di MCU atau Marvel Cinematic Universe. Jadi Spider-Woman ini ada kemungkinan di satu universe dengan superhero kayak ya itu Captain America dan sebagainya, yaitu di MCU katanya gitu. Tapi berarti nanti bakal crossover dong ya, SPUMC sama MCU, emang nggak tahu lah ya. So, jadi begitu segitu aja kali ya video kali ini. Beritanya lumayan banyak yang menarik ya. Gue sebenarnya paling menarik itu ini sih, yang Jokernya Joaquin Phoenix yang katanya bakal dapat 2 sequel 4 tahun mendatang. Gue jujur aja nggak setuju sebenarnya. Tapi ya gimana lah, terserah Warner Bros aja. Kalau gue tetap nggak setuju sebenarnya. Soalnya ceritanya udah bener kompleks, udah pas gitu. Pas nggak kurang. Walaupun endingnya tanya-tanya, ya biarin aja itu, biar jadi tanya-tanya semua orang. Kalau misalnya ada sequelnya, oh ternyata cuma begini doang kok, kayak udah
ternyata penyebut cuma karena ini ya, udah nggak menarik. Jadi guys, video kali ini kita lihat keputusan WB ke depannya gimana, dan keputusan Marvel buat karakter Kang the Conqueror ini, apakah beneran bakal ada di Ant-Man 3, karena kemungkinan emang udah pasti sih, soalnya udah bacaan official. Jadi begitu video kali ini, gue Faris Will, positive thinking, goodbye. BTW gue gak akan main game Suicide Squad dulu ya, karena gue masih mau nyantai lah, nggak mau ngejar game, nggak mau namatin game dulu. Goodbye, saya like dan subscribe.